Iya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah Teknik Ekonomi dan Analisis Kelayakan Proyek Agribisnis ya. Hari ini kuliah ketiga, mohon maaf minggu lalu saya tidak bisa mengajar karena ada jadwal yang mendadak gitu ya. Rencananya nanti saya mohon kesediaan hari Sabtu jam 1.30 kalau tidak salah tadi saya koordinasi dengan Indah untuk tambahannya. Nah, hari ini materi saya mengenai mutually exclusive project, kemudian cost effectiveness, dan crossover discount rate. Jadi terkadang ketika kita mengelola project, dananya terbatas gitu, tapi kita punya beberapa alternatif pilihan project yang harus dilaksanakan, sehingga kita akan diminta memilih dengan uang yang hanya segitu gitu, project mana dari sekian alternatif itu yang harus kita pilih. Jadi hari ini kita akan bicara tentang beberapa alternatif terkait dengan beberapa project sementara dananya terbatas gitu ya, kira-kira gitu. Semua materi kuliah hari ini juga sudah saya upload di e-learning, jadi nanti silakan di-download dan juga hari ini akan ada tugas, nanti tugasnya juga silakan di-upload kembali ke e-learning. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi ini adalah materi kuliah kita hari ini terkait dengan penggunaan sebelum saya masuk ke crossover discount rate, mutually eksklusif, sebelum saya masuk ke cost effectiveness, saya akan mencoba mereview kembali beberapa kriteria investasi yang sudah disampaikan Pak Mariadi sebelumnya. Jadi kita sudah mempelajari NPV, ada IRR, ada net BC gitu. Maka ketika kita punya beberapa project gitu, tentu saja kriteria membandingkannya adalah net BC, IRR, kemudian NPV seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita membandingkan efektivitas gitu antara satu kriteria dengan kriteria yang lain dengan beberapa project gitu ya, kira-kira itu nanti. Nah, kita lihat yang pertama dulu, apa sebetulnya keuntungan dan kelemahan dari net present value dalam pengurutan peluang investasi. Jadi yang pertama kali kita pelajari disampaikan Pak Mariadi juga net present value. Net present value itu adalah net benefit yang kita peroleh sepanjang umur proyek tetapi dibawa ke nilai sekarang. Jadi nilai sekarang dari net benefit yang kita peroleh gitu ya. Nah, apa kelemahan dari net BC? Net BC ini kelemahannya, mohon maaf, NPV ini kelemahannya makin tinggi diskon rate-nya, artinya kalau kita menggunakan justifikasi tingkat bunga sebagai pendekatan atau proksi dari diskon rate, maka semakin tinggi penggunaan tingkat bunga menurut skala project, maka akan lebih memajukan alternatif project yang lebih murah. Jadi kalau diskon rate-nya makin tinggi, maka project yang lebih murah itu akan yang NPV-nya akan lebih besar. Yang kedua, kalau diskon rate-nya kita rubah atau misalnya tingkat bunga sebagai proksi dari diskon rate, maka diubahnya diskon rate sesuai dengan besaran biaya neto masing-masing alternatif, itu kurang praktis dalam usaha evaluasi proyek. Jadi itu kelemahannya. Di mana, saya ulang, yang pertama kalau diskon rate-nya makin tinggi, maka justru nanti proyek yang lebih murah itu akan lebih menguntungkan, NPV-nya akan lebih besar. Kemudian dengan diubahnya diskon rate sesuai dengan besaran biaya neto, jadi kalau diskon rate-nya naik sesuai dengan biaya, maka menjadi kurang efektif, kurang praktis gitu ya, kurang bisa dipakai dalam analisis usaha evaluasi proyek. Nah, kita lihat pembuktiannya. Misalnya saya punya uang 100 juta ya, jadi misalnya proyek Y mempunyai objek penilaian dengan investasi sebesar 100 juta. Jika proyek Y dijalankan, maka tidak ada lagi sumber-sumber dana bagi proyek yang lain. Jadi pilihannya mau menjalankan proyek Y atau proyek-proyek yang lain gitu. Karena begitu proyek Y dijalankan, proyek lain nggak bisa jalan. Nah, jika dihadapkan pada pemilihan alternatif yang terbaik sesuai dengan keterbatasan dana yang ada, maka pada kondisi seperti ini, jadi artinya kita punya dana 100 juta, alternatifnya mau proyek Y atau proyek lain, maka konsep yang muncul namanya mutually exclusive project. Mutually exclusive project itu artinya kalau saya sudah pilih proyek Y, maka proyek yang lain nggak bisa lagi kita pilih. Seperti itu. Nah, misalnya saya tadi uang 100 juta, rencana plan A-nya adalah saya investasi 100 juta, saya dapat NPV 10 juta.
Ya. Saya kemudian plan B, saya investasi 200 juta, saya dapat NPV 100 juta, dan yang ketiga, saya investasi 60 juta, saya dapat 9 juta. Ya. Nah, kira-kira dari tiga alternatif ini yang mana yang mau kita pilih sebelum saya masuk ke analisis? Silakan coba Rahel dulu, Rahel. Dari tiga alternatif ini, mana yang kira-kira mau kita pilih? Proyek A, proyek B, atau proyek C? Silakan Rahel. Mungkin yang proyek ini, Bu. Investasi Yang A, B, atau C? yang C. Yang C. Oke. Kenapa C, Rahel? Kenapa C, Rahel? Halo, Bu. Kenapa pilih C? Oh, ini karena modalnya sedikit. Modalnya sedikit, dapatnya banyak. Nah, berarti itu Iya. sebetulnya Rahel sudah bicara net DC, Rahel. Sekarang yang kita bandingkan baru NPP. Betul nggak? Rahel sudah sampai net DC itu. Kalau Rahel bandingkan dengan biaya sedikit dapat lebih banyak, itu sudah bicara net DC dan gross DC sebetulnya. Oke, ada nggak yang pendapat yang lain? Silakan. Adi? Gimana? Siapa lagi nih? Febriansa Ibrahim? Ingin menyampaikan pendapat? Nggak apa-apa sih, pendapat Rahel tadi juga betul, logika. Berarti Rahel tuh logikanya sudah jalan gitu. Artinya dengan biaya sedikit dapatnya banyak. Oke, Febriansa Ibrahim. Kalau menurut Febriansa gimana? Kami baru masuk, Bu. Kayaknya kami nggak merhatikan, tapi kalau menurut saya lebih baik yang rencana investasi yang A, Bu. Yang A. Kenapa yang A? Ya, 10 kali lipat aja mungkin investasinya tuh. 10 kali lipat. Oke. Siapa lagi nih? Bu Naya, ingin menyampaikan pendapatnya Bu Naya? Silakan Bu Naya. Bu Naya ada di kelas? Izin, Bu. Iya. Mbak Bunanya lagi sholat, Bu. Oh, lagi sholat. Oke. Siapa nih? Pak Horas. Silakan. Ingin menyampaikan pendapatnya? Dari tiga alternatif itu kira-kira kalau dari sisi NPV kita mau pilih yang mana ya kira-kira? Silakan, Horas. Saya baru bisa masuk, Bu. Oh, baru masuk juga. Oke. Tapi tahu ya apa NPV Bu, itu? saya baru bisa masuk, baru aja 2 menit bergabung. Oke, oke. Ega ingin menyampaikan sesuatu, Ega? Saya baru bisa masuk, Bu. Ya, oke, oke. Baik, baik. Dapat. Ega, silakan ingin menyampaikan sesuatu. Menurut Ega gimana? Iya, Bu. Iya. Halo? Alternatif mana, Ega? A, B, atau C? A, Bu. A. Kenapa A? Kenapa A? Oke, dimatikan speakernya, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, dimatikan speakernya, sudah udah nggak apa-apa. Maaf, Bu, putus-putus, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lihat satu-satu ya. Jadi saya ulang lagi, rencana A, investasi 100 juta, memperoleh NPV 10 juta, investasi B 200 juta, NPV-nya 11 juta. Yang C, investasinya 60 juta, kemudian dapat NPV-nya 9 juta. Maka apa yang nggak apa-apa. Mana yang akan kita pilih? Nah, jika hanya ada rencana A dan B, ya, jika hanya ada rencana A dan B, maka tentu yang kita pilih yang mana? Kalau rencana A dan B, maka tentu yang kita pilih yang A. Ya, kenapa? Karena yang A itu 100 juta dapat 10 juta. Kalau yang B kan 200 juta dapat 11 juta. Itu yang pertama. Kita pilih NPP yang terbesar kalau antara A dan B. Sebaliknya, nah, jika diskon rate sosial betul-betul mencerminkan tingkat rendeman yang dapat diperoleh dengan penggunaan alternatif penghebatan sumber daya dari proyek Y, maka sebaiknya alternatif yang paling tinggi adalah yang diambil, yang B. Nah, tapi kalau kita lihat secara kasat mata, catatannya begini,
Kalau kita lihat kasat mata, maka kita pilih A. Kalau antara A dan B kita pilih A. Kenapa? Karena A itu 100 juta, dapatnya 10 juta. Tetapi kita boleh loh pilih B. Kenapa pilih B? Pertimbangannya apa? Misalnya, kalau kita menjalankan proyek B, pekerja yang bekerja itu lebih banyak. Jadi ada dampak sosial yang lebih besar. Misalnya kita bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, penggunaan bahan baku yang lebih maksimal gitu. Kalau misalnya nggak kita pakai bahan bakunya rusak, misalnya gitu. Nah, sehingga ketika kita ada pertimbangan tadi disampaikan diskon rate sosial tertentu yang mengakibatkan menurut kita lebih menguntungkan secara sosial menggunakan proyek B, maka kita jalankan yang B, nggak apa-apa. Tetapi kalau ternyata setelah kita analisa, oh nggak ada dampaknya apa-apa, cuma biaya investasinya itu cuma mahal aja karena awalnya yang satunya beli di Cina, satunya beli di Amerika, misalnya gitu. Jadi biaya mesinnya jadi lebih mahal. Maka kita pilih nomor 1 saja. Tetapi kita boleh pilih nomor 2 ketika ada dampak sosial yang lebih besar. Misalnya biaya investasi 200 juta itu ternyata menyerap tenaga kerja lebih banyak, ternyata bisa mengelola bahan baku yang lebih banyak sehingga bahan bakunya tidak rusak. Kemudian ternyata di dalam biaya investasi 200 juta itu di dalamnya ada pengolahan limbah. Nggak apa-apa kita dapat NPV 11 juta, tetapi ternyata banyak dampak sosial yang muncul. Jadi boleh pilih proyek B dengan alasan jika ada diskon rate sosial yang betul-betul nampak dari proyek kita. Yang ketiga, rencana C sebetulnya menguntungkan tadi disampaikan Rahel dengan beberapa pertimbangan. Lihat ya, yang kita baru lihat sampai NPV. Jadi boleh kok kita pilih C, tetapi kita harus yakin 60 juta, berarti kan uang kita 100 juta. Kita punya kelebihan uang 40 juta. Kita boleh pilih proyek C, asal kita yakin uang 40 juta sisanya itu bisa kita alokasikan untuk kegiatan lain yang benefitnya minimal atau lebih besar sama dengan 1 juta. Karena kalau dia tadi kan di sini benefitnya 9 juta nih. Ya, 9 juta. 60 juta, berarti kan ada kelebihan 40 juta. Kita boleh pilih C asal 40 jutanya itu bisa kita investasikan dan menghasilkan minimal 1 juta. Sehingga nanti antara 1 dan 3 menjadi sama pilihannya. Tetapi kalau dalam konteks SPP, tetapi jika nanti ternyata 40 jutanya itu tidak bisa ada kegiatan yang lain yang bisa kita laksanakan, maka dari sisi NPP seharusnya kita tetap pilih nomor 1. Bisa ikutin sampai sini? Jadi ini namanya mutually exclusive project. Jadi ketika kita memilih satu alternatif project, maka kita tidak bisa memilih alternatif project lainnya. Ya, itu yang pertama. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau begitu tadi kelemahannya, apa kelebihan NPV? Kelebihannya pertama dia mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Jadi NPV itu kan net benefit sepanjang umur ekonomis project itu kita bawa ke nilai sekarang. Jadi yang kita hitung dia mempertimbangkan perubahan nilai uang. Itu yang pertama. Yang kedua, NPV itu mempertimbangkan semua arus kas project. Jadi NPV itu dihitung dengan mempertimbangkan semua penerimaan dan pemasukan. Yang ketiga, NPV itu mengukur besaran absolut bukan relatif, sehingga mudah mengikuti kontribusinya terhadap usaha meningkatkan kekayaan perusahaan atau pemegang saham. Jadi kalau NPV, kalau misalnya NPV-nya 30 juta, itu absolut gitu. Sehingga kita tahu kalau saya nambah investasi sekian persen, maka NPV-nya akan naik sekian persen. Itu absolut. Sehingga kita bisa makanya kalau di dalam cash flow kan kalau NPV itu dihitung dari cash flow, kita bisa hitung analisis sensitivitasnya seperti apa. Itu kelebihan dari NPV. Ya, saya masuk dengan yang kedua, kita akan bandingkan antara net basic dengan NPV. Kalau tadi kita hanya pakai NPV. Sekarang, kalau saya punya dua kriteria, net basic sama NPV, mana yang mau saya dahulukan? Ya, satu yang kita perlu pahami bahwa dua-duanya itu sebetulnya mirip. Bedanya adalah net BC itu konteksnya selisih. Jadi kalau net BC itu selisih, mohon maaf, kalau NPV itu adalah selisih, ya kalau NPV adalah selisih, tetapi kalau net BC itu adalah rasio. Ya, jadi dia, tapi sebetulnya sama yang dihitung. Kalau NPV itu selisih antara benefit dengan cost, kalau net BC itu pembagian
antara benefit dengan cost. Jadi dia konteksnya rasio atau efisiensi. Makanya di sini dibilang NPV itu selisih, kalau net BC adalah rasio. Nah, jika proyek yang biaya serta benefitnya 2 kali lebih besar dari proyek lain, maka NPV-nya akan 2 kali lebih besar. Tapi net BC-nya tidak. Nah, ya kan? Misalnya nih ada proyek, ya. Misalnya, jadi kalau ada proyek dia lebih besar, benefitnya lebih banyak, NPV-nya juga lebih besar. Tetapi net BC-nya enggak, net BC-nya tetap. Jadi dengan kata lain, net BC itu tidak peka terhadap skala proyek. Ya, sementara NPV peka terhadap skala proyek. Jadi kalau saya ulang, kalau NPV itu biasanya kan makin besar penerimaan, makin besar biaya, makin besar NPV-nya. Tetapi kalau net BC enggak. Kalau net BC, dia tidak dipengaruhi oleh skala proyek. Jadi walaupun proyeknya makin besar, skalanya hasil perhitungannya akan sama kalau net BC. Jadi net BC tidak peka terhadap skala proyek, tetapi NPV peka terhadap skala proyek. Contohnya saya kembali ke contoh yang tadi, rencana investasi 100 juta, 10 juta, kasus kedua 200 juta, NPV 11 juta, kasus ketiga 60 juta, 9 juta. Maka jika kriteria BC yang dipakai, nah ini yang tadi dijawab Rahel. Jadi Rahel tadi sudah langsung jalan logikanya, yang kata Rahel, pilih C, Bu. Gitu. Kenapa? Karena Rahel sudah menggunakan kriteria BC. Tetapi hati-hati, tadi sudah disampaikan, kita boleh kok tetap pilih yang B dengan pertimbangan memang betul diskon rate sosialnya itu benar-benar mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya. Artinya ada dampak sosial yang memang tinggi ketika proyek B itu dijalankan. Ya, tapi kalau kita lihat dari nilai tanpa mempertimbangkan nilai sosial, BC yang C adalah yang paling untung dari sisi BC. Nah, perhitungan kriteria NPV dan BC dalam 3 skala proyek alternatif. Nah, ini contoh. Ya. Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa net BC itu tidak peka terhadap skala proyek, tetapi kalau NPV itu peka terhadap skala proyek. Lihat, kalau yang pertama 100 juta, arus nilai masuknya 110, maka NPV-nya untungnya 10. Tapi net BC-nya 1,1. Biayanya lebih besar yang B 200, arusnya 210, masuknya 100, tetap 1,05. 60, 69, maka dapatnya 9, NPV-nya kira-kira justru dapatnya 1,15. Maka dari sisi net BC, kita akan pilih net BC. Seperti itu. Jadi, sebetulnya dari sisi efektivitas, kalau kriterianya ada 2, NPV dan net BC, maka lebih baik gunakan net BC, karena net BC itu tidak peka terhadap skala. Kalau NPV dia peka terhadap skala. Nah, sekarang kalau kita pakai 3, IRR, NPV, dan net BC. Ya, mana yang akan kita pakai? Saya tidak mengulang lagi apa itu IRR, apa itu NPV, apa itu net BC ya. Semua sudah paham harapan saya gitu, karena semua rasanya harusnya sudah dijelaskan sama Pak Mariadi gitu. IRR itu apa, NPV itu apa, net BC itu apa gitu. Ada nggak kira-kira yang belum paham? Saya udah ngoceh-ngoceh kita membandingkan arah satu dengan yang lain, tapi terus ternyata ada yang belum paham IRR itu apa gitu. Gimana? Soalnya kalau saya lihat di Pak Mariadi itu dari pertemuan itu sampai ke berapa itu semua sudah mengupas IRN, NPV. Kalau NPV itu adalah kan gini, NPV itu sebetulnya keuntungan gitu. Jadi kalau saya rewind dikit ya. Kalau NPV itu sebetulnya adalah keuntungan, net present value. Jadi kalau kita gunakan analisis usaha tani biasa, NPV itu sebetulnya adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Tetapi ketika kita bicara proyek, keuntungan itu nggak bisa kita kurang langsung begitu saja, ngurangin penerimaan dengan biaya. Kenapa? Karena kan proyeknya punya umur ekonomis tuh panjang. Maka kita nggak bisa menjumlahkan keuntungan di tahun pertama, dijumlah keuntungan tahun kedua, ditambah keuntungan tahun ketiga tuh nggak bisa dijumlah. Kenapa? Karena setiap tahun ada perubahan nilai uang.
Ya, setiap tahun ada perubahan nilai uang. Maka dia harus dinormalkan dulu dari perubahan nilai uang. Salah satu perubahannya itu adalah penyebabnya adalah inflasi. Nah, maka dia harus dinetralkan dulu. Cara menetralkannya itu adalah dengan mengalihkannya dengan diskon rate-nya. Baru dijumlah. Jadi nilai uang yang sudah didiskon itu kemudian dijumlah, itulah namanya net present value. Jadi dia dibawa nilai di masa yang akan datang dibawa ke nilai sekarang. Itu NPV. Ya. Kalau IRR, internal rate of return, itu adalah kita mau cari dalam tingkat diskon rate berapa, keuntungan kita kira-kira 0. Nah, gitu ya. Berapa tingkat bunga yang memberikan keuntungan sama dengan 0. Nah, itu IRR. Jadi yang mau dicari adalah tingkat bunganya. Itu kalau IRR. Jadi IRR itu tingkat bunga pada saat tingkat bunga berapa, keuntungan kita 0. Ini penting gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya 15% 0, berarti kalau di atas 15% kita sudah minus keuntungannya. Jadi IRR itu batas. Ya, jadi IRR itu batas. Jadi batas tingkat bunga yang keuntungannya 0. Kalau net BC itu adalah perbandingan antara net benefit positif dibagi dengan net benefit negatif sebetulnya itu, atau kalau dalam bahasa usaha tani itu benefit dibagi dengan cost, biaya penerimaan dibagi dengan biaya, itu net BC. Nah, sekarang kita akan bandingkan 3. Jadi saya sudah sampaikan tadi kalau NPV sama IRR mau dipakai dua-duanya, maka lebih baik utamakan gunakan net BC, ya, karena dia tidak peka terhadap skala project. Jadi mau proyeknya tambah besar, net BC-nya nilainya tetap gitu. Nah, bagaimana kalau ada 3, ada IRR, ada NPV, ada net BC? Perhitungannya tidak tergantung pada diskon rate sosial yang berlaku. Mengingat perhitungan IRR tidak tergantung pada nilai diskon rate sosial, maka IRR dapat digunakan sebagai indeks pengurutan 2 atau lebih proyek meskipun diskon rate sosialnya belum diketahui atau tingkatnya masih tingkat kita belum hitung gitu ya. Berkaitan dengan penentuan indeks efisiensi, maka IRR yang paling luas penggunaannya. Dalam evaluasi pinjaman, IRR adalah kriteria utama yang digunakan World Bank. Jadi IRR itu paling penting dalam kriteria pinjaman. Kenapa? Karena dia menentukan batas pinjaman itu, proyek itu bisa dibiayai dengan pinjaman atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti IRR-nya 15, ya, kalau IRR-nya 15, tingkat bunga pinjamannya 17, maka itu nggak bisa didanai proyeknya. Kenapa? Karena sudah minus 2 kan. Uang pada saat 15% saja tidak dapat untung, apalagi 17%, berarti sudah rugi 2%. Tapi kalau tingkat bunganya 15%, kemudian kalau IRR-nya 15%, lalu tingkat bunga pinjamannya 10%, maka masih dapat untung 5%. Kira-kira gitu. Maka proyeknya bisa dibiayai oleh pinjaman. Nah, tetapi nilai IRR tidak peka terhadap skala proyek. Jadi ada 2 yang tidak peka terhadap skala proyek itu, IRR dan net BC. Sehingga dia bisa dipakai sebagai skala prioritas dibandingkan dengan NPV. Nah, tetapi IRR dan net BC ini dapat memberikan urutan yang berbeda. Jadi kadang-kadang ketika kita membandingkan antara satu proyek dengan proyek yang lain, itu ada satu kondisi di mana proyek A bisa dijalankan karena IRR net BC-nya lebih besar. Tapi nanti ada satu kondisi di bawah tingkat bunga tertentu, ternyata proyek B yang bisa jalan. Kondisinya namanya crossover discount rate. Crossover discount rate. Crossover discount rate adalah adanya proyek yang NPV atau net BC-nya betul-betul sama pada diskon rate tertentu, misalnya sebesar I. Ya, pada kondisi di bawah I, salah satu proyek memberikan NPV atau net BC lebih tinggi dari proyek lainnya. Tetapi pada kondisi di atas I, salah satu proyek memberikan NPV atau net BC yang lebih rendah dari proyek lain. Nah, ini adalah penjelasan tentang crossover discount rate. Coba lihat. Crossover discount rate-nya nanti bisa dihitung ya, crossover discount rate. Saya kecilin sedikit. Nah, ini adalah crossover discount rate. Apa sih crossover discount rate itu? Adalah tingkat discount rate yang dia belok gitu.
Jadi di project ini lihat di awal kalau kita bandingkan NPV ketika sebelum crossover ini 13,5 crossover discount rate-nya, sebelum 13,33, project B itu NPV-nya paling besar. Maka biasanya kita akan pilih project B, ya. Tetapi setelah crossover discount rate, ya, ternyata project A yang lebih menguntungkan karena dia lebih besar. Nah, gitu ya. Namanya jadi 13,33 itu adalah crossover discount rate-nya. Jadi crossover discount rate itu adalah tingkat bunga yang ketika sebelum crossover discount rate project 1 yang lebih besar, tetapi setelah crossover discount rate-nya project lainnya justru yang NPV-nya lebih besar. Ya, saya ulang, ini adalah crossover discount rate-nya, yang warna merah itu crossover discount rate-nya, nanti bisa dihitung. Sebelum 13,33%, project A NPV-nya lebih besar. Tetapi setelah 13,33%, project B yang lebih besar. Ya, keuntungannya, NPV-nya. Maka crossover discount rate dapat terjadi karena pertama benefit neto nominal atau NPV pada saat discount rate sama dengan 0, yang paling besar yaitu project B. IRR yaitu tingkat diskon rate yang menjadikan NPV sama dengan 0 atau lebih rendah, maka yang kita pilih adalah project B. Sekarang saya masuk ke materi soal satunya. Ini sama sebetulnya hanya ngulang tadi dasarnya ya. Kita coba masuk ke sini. Tadi sudah disampaikan. Pemilihan proyek perlu dilakukan karena terbatas dana, waktu, tenaga. Tadi sudah disampaikan ya. Sehingga dananya 100 juta, tapi ada 3 proyek. Dari 3 proyek ini mana yang mau didanai? Maka analisisnya ya bisa menggunakan 3 kriteria. Mutually exclusive project tadi sudah disampaikan. Kalau mutually exclusive project ya, maka kalau project A dipilih, project B tidak bisa dipilih. Crossover discount rate bisa salah satunya. Karena tadi kan ada pada saat sebelum crossover sama setelah crossover. Tergantung IRR-nya berapa. Atau tergantung tingkat bunga ya yang berlaku di pasar berapa. Yang ketiga adalah cost effectiveness. Nah, cost effectiveness sebelum kita bahas, nanti kita bahas setelah ini. Kita lihat yang pertama, ulang kembali, mutually exclusive project. Tadi sudah disampaikan, kalau kita memilih satu alternatif, ya kita memilih satu alternatif dari beberapa alternatif lain. Ya. Oke. Jadi 2 proyek adalah mutually eksklusif, apabila diterimanya proyek yang satu berarti proyek yang lainnya ditolak. Tidak mungkin dipilih lebih dari satu proyek karena hanya ada satu alternatif proyek. Misalnya contoh ini ada proyek besar, ada proyek kecil, ada proyek besar. Lihat, proyek kecil itu biayanya hanya 664 juta. Ya, misalnya proyek ini sampai 4,7 M. Tetapi benefitnya lebih besar proyek B, sampai 15 M, sementara proyek yang kecil itu hanya menghasilkan 2,9 M misalnya. Maka yang mana yang mau kita pilih? Nah, kita hitung dulu kan NPV IRR-nya. Ini hasil perhitungan NPV IRR-nya. Proyek kecil, tingkat bunga 18%, NPV-nya 205, proyek B-nya 341, net BC-nya proyek kecil lebih besar daripada proyek B. IRR-nya, tetapi IRR-nya proyek yang kecil lebih besar. Kalau kita lihat ini, ya lihat ini tanpa ada pertimbangan diskon rate sosial, maka kita pasti pilih yang mana? Proyek besar atau proyek kecil? Izin Ibu, Ya, screen-nya masih yang lama, Bu. Oh, screen-nya masih yang lama. Waduh. Berarti harus. Nah, ini saya ulang ya berarti ya. Oke, berarti dia harus dimatikan, nggak bisa langsung pindah screen. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke materi. Tadi saya sudah sampaikan. Dengan Pak Mariadi itu bicaranya hanya satu proyek, layak atau tidak. Ya. Tetapi terkadang ketika kita bahas proyek pemerintah, kita punya uang terbatas, tapi ada beberapa alternatif proyek. Maka yang mana yang mau kita pilih? Maka dalam memilih ada 3 kriteria yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah
mutually exclusive alternative project, yang kedua adalah crossover discount rate, dan yang ketiga adalah effectiveness. Ya, cost effectiveness. Sebetulnya tadi sudah kita bahas, sekarang kita mau masuk ke contoh-contoh soal. Apa itu mutually exclusive project? Dua project adalah mutually eksklusif apabila diterimanya project pertama berakibat ditolaknya project yang lain. Jadi kalau mutually itu betul-betul satu diterima, satu ditolak. Nah, ya gitu. Jadi sebuah proyek itu mutually eksklusif. Jadi kalau dengar orang ngomong, oh itu mutually eksklusif, artinya ya kalau yang satu diambil, satunya enggak. Itu mutually eksklusif. Nah, sekarang ada contoh project B, project kecil dan project besar. Ini adalah total cost project. Ini adalah total cost project kecil, ini adalah total benefit project kecil, lalu ini adalah total cost project besar, dan ini adalah total benefit project besar. Lihat, kalau kita mau lihat nih jauh nih biayanya sampai berkali-kali lipat, benefitnya juga sampai berkali-kali lipat. Persoalannya, ya, mana yang mau kita jalankan, project A atau project B? Tentu kita nggak bisa langsung putuskan B aja karena biayanya lebih sedikit. Kita harus hitung dulu NPV-nya, IRR-nya, gross BC-nya, net BC-nya gitu ya. Nah, ini adalah hasil perhitungan NPV pada tingkat bunga 18%, gross BC, net BC, dan IRR. Lihat, kalau kita lihat hitungan ini, ya hanya proyek besar itu hanya menghasilkan NPV yang lebih besar. Tadi saya sampaikan bahwa NPV itu sangat peka terhadap skala proyek. Artinya kalau skala proyeknya besar, NPV-nya besar. Tapi kalau BC dan IRR itu tidak peka terhadap skala proyek. Artinya walaupun nanti proyeknya besar, hitungannya tetap sama. Tetap mirip. Nah, tapi kalau kita lihat dari gross BC dan net BC, lihat yang lebih besar itu justru proyek kecil, begitu juga dengan IRR. Tadi sudah disampaikan bahwa IRR itu juga tidak peka terhadap IRR juga peka terhadap skala proyek. Jadi kalau dia mirip dengan net BC dan gross BC dan net BC. Oke. Sekarang kalau kita lihat tabel ini, kira-kira kita mau jalankan proyek kecil atau proyek besar? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Ada yang ingin berpendapat? Pak Ali Antoni atau silakan Pak Ali Antoni, gimana menurut Pak Ali? Kalau proyek besar dan proyek kecil, kalau melihat NPP-nya lebih menghasilkan proyek besar, Bu. Oke. Karena proyek besar itu dipilih untuk jangka panjang. Oke. Jadi Bapak Ali Antoni pilihnya yang proyek besar ya Pak ya? Oke, boleh. Yang lain boleh, silakan. Ada yang ingin berpendapat? Mau proyek besar atau mau proyek kecil? Bu Marini, ada yang ingin, mau ini? Komen, silakan. Kalau menurut pendapat saya, Bu, yang proyek kecil, Bu. Karena di situ dengan tingkat bunga 18%, dia IRR-nya lebih besar 26,81 dibanding proyek besar. Jadi masih keuntungannya masih 8% lebih besar daripada bunganya, Bu, tingkat bunganya. Oke, boleh. Pak Horas sudah bisa berpendapat? Pak Horas, silakan. Mau yang mana? Mau yang besar atau mau yang kecil? Kayaknya proyek kecil. Kecil, oke. Proyek kecil, Bu. Oke. Kenapa ada pertimbangannya apa, Pak? Silakan. Ada pertimbangannya kira-kira? Karena dari setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan lebih besar, Bu. Nah, return-nya lebih besar ya, benefit-nya lebih. Iya. Oke, net BC ya pertimbangannya. Bu Agnes? Ya, Bu. Silakan. Makasih. Proyek kecil, Bu. Proyek kecil. Kenapa proyek kecil? Karena dengan jumlah investasi
sekian, itu kembalinya jauh lebih besar 6% dibandingkan yang proyek besarnya, Bu, kalau lihat dari IRR-nya. Oke. Indah, gimana Indah? Silakan. Proyek kecil, Bu. Proyek kecil. Ini baru satu yang pilih proyek besar ini. Baru Pak Ali Antoni aja nih. Oke. Proyek kecil ya, kenapa? Sama kayak Mbak Agnes, Bu. Sama dengan Mbak Dilihat Agni. dari DC-nya ya, berarti Iya. DC-nya ya, rasionya ya. Iya. Oke. Ada lagi? Bu Sumarti ingin menyampaikan ininya, komentar, silakan Bu. Proyek kecil, Bu, karena Proyek bisnisnya kecil. Oke. Rahel, ini Rahel, silakan Rahel. Gimana Rahel? Proyek kecil, Bu. Proyek kecil. Oke. Siapa lagi? Ega? Proyek kecil juga, Bu. Proyek kecil semua. Oke, berarti ini masih pikirannya masih analisis finansial berarti. Jadi begini, tadi saya sudah sampaikan di awal. Betul, kalau kita hanya bicara finansial, kita akan pilih proyek kecil karena dengan korbanan sedikit kita dapat lebih banyak. Atau paling tidak korbanannya sama tapi dapatnya lebih besar. Ya, kita akan pilih proyek kecil kalau kita pilih. Tetapi tadi di slide yang ini disampaikan di yang ini, ya, kita boleh kok pilih proyek besar. Tadi ketika saya ada alternatif, oke, ada 3 alternatif tadi ya. Nih, boleh nggak pilih yang 200 juta dapatnya cuma 11 juta? Boleh. Apa tadi pertimbangannya Ega? Silakan diulang Ega. Ingat nggak? diskon rate itu. Jika ingat nggak tadi? Atau siapa yang masih ingat? Rahel, ingat? Indah, Pipit? Diskon rate sosial, Bu, dampak sosial. Ya. Sosial. Jadi artinya apa? Saya tutup yang ini, saya kembali ke yang tadi. Nah, artinya apa? Dua-duanya bisa dilakukan. Tetapi asal kita yakin bahwa proyek besar itu tadi ternyata bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, ternyata bisa menghindarkan adanya kerusakan bahan baku, ternyata bisa memenuhi lebih banyak kebutuhan beras. Kalau kita bicara beras ya, misalnya berasnya jadi lebih tercukupi, tidak perlu impor akhirnya. Nggak apa-apa kita keluar biaya lebih besar gitu. Tetapi kita nggak impor beras. Nah, nanti bisa lari ke sana. Jadi artinya proyek kecil boleh bisa jalan, betul proyek kecil dari sisi finansial, tetapi kita boleh kok menjalankan proyek besar dengan pertimbangan tadi, ada diskon rate sosial yang betul-betul mencerminkan kondisi sosialnya. Bisa ikutin sampai sini? Saya. Jadi kalau misalnya proyek kecil ternyata hanya bisa mempekerjakan 100, proyek besar bisa mempekerjakan 300, berarti kan lebih banyak yang terserap. Itu baru dari sisi tenaga kerja. Belum dari sisi kita menghindarkan terjadinya kerusakan bahan baku. Belum dari sisi misalnya banyaknya konsumen yang akhirnya bisa dapat suplai produk kita yang awalnya langka di pasar. Nah, itu berbagai hal gitu yang bisa menjadi pertimbangan ketika kita memutuskan oke, nggak apa-apa kita jalan dengan proyek besar saja. Ya, jadi minggu depan saya akan bicara lagi lebih banyak tentang proyek besar, proyek besar dalam tanda kutip gitu. Sebetulnya hitungannya saja gitu. Kalau pegang uangnya nggak pernah gitu ya. Bagaimana kita akan memutuskan proyek-proyek pemerintah itu akhirnya oh ini jalannya proyek ini saja dibandingkan proyek yang lain. Nah, jadi ini dasarnya hari ini gitu ya. Oke, nah ini contoh sama seperti tadi case flow-nya ya. Jadi ada 3 proyek, proyek A, kemudian proyek B, lalu ada proyek B, proyek C. Maka kita hitung pakai NPP, IRR. Saya tidak ulangi lagi bagaimana cara menghitung NPP, IRR, net BC karena sudah diajarin sama Pak Mariadi. Nah, ini adalah hasil perhitungan NPV-nya, IRR-nya, benefit cost-nya. Ya. Proyek C itu biayanya lebih besar gitu, NPV-nya lebih banyak juga, tetapi ternyata skalanya sama. Dari sisi IRR sama, net benefit-nya sama, maka pasti kita akan pilih proyeknya. Itu adalah kalau nggak pilih proyek A atau pilih proyek B. Tapi boleh dong pilih C dengan pertimbangan diskon rate sosialnya tadi. Nah ini ya, ini penjelasannya ada di sini, nanti silakan dibaca.
kira-kira sama dengan seperti yang saya sampaikan. Jadi pertimbangannya itu banyak di sini, misalnya jumlah investasinya, umur ekonomis proyek, lokasi, masyarakat, mungkin adat, prospek. Jadi akan banyak pertimbangan yang menentukan apakah proyek itu akan kita pilih walaupun nanti biayanya lebih besar. Atau bahkan dalam konteks yang lebih luas, kita juga bisa mempertimbangkan payback period. Oh, ternyata proyek yang tadi, yang kecil, yang A tadi, itu ternyata payback periodnya lebih lama daripada proyek yang B, yang proyek besar gitu. Bisa juga jadi pertimbangan. Nah, saya masuk dengan kriteria yang kedua, ini juga sudah saya bahas tadi, namanya crossover discount rate. Kalau yang mutually eksklusif itu enak bacanya. Kenapa enak? Karena sudah jelas-jelas yang INPV-nya lebih besar, IRR-nya lebih besar. Jadi itu langsung saja gitu. Tapi terkadang kita tuh menemui proyek pada saat tingkat bunga tertentu, proyek A yang lebih besar gitu. Tetapi pada saat tingkat bunganya dinaik ke, ternyata proyek B yang lebih besar. Jadi dia nggak konsisten, kira-kira gitu. Ya, jadi atau ada yang mengatakan CODR atau crossover discount rate analysis adalah salah satu peralatan analisis yang digunakan dalam pemilihan proyek apabila social opportunity cost sebagai discount rate sulit untuk diketahui karena seringnya perubahan tingkat bunga dan sebagainya. Dari NPV dengan berbagai diskon rate yang digunakan, ternyata jumlah investasi yang relatif besar tidak selalu memberikan benefit yang besar, tetapi tergantung pada biaya operasi dan pemeliharaan, serta benefit kotor yang diberikan oleh proyek tersebut. Saya langsung, ini soal ya proyek A dan B, saya mau langsung ke sini saja. Karena tadi sudah kita bahas, nah ini NPV-nya, ini IRR-nya. Kalau di tabel yang saya sebelumnya tadi di sini. Saya balik ke sini supaya lebih clear. Di sini ya. Ini proyeknya sama. Nah ini ya, proyeknya sama nih. Proyek A sama proyek B. Ketika tingkat bunganya di bawah 13,33, proyek B yang NPV-nya besar. Tetapi di atas tingkat bunga di atas 13,33, proyek A yang NPV-nya besar. Nah kalau kriterianya ada hanya NPV, antara dua ini mana yang mau kita pakai? Nah, 13,33 inilah namanya crossover discount rate. Jadi kondisi di mana NPV-nya itu berbalik ke arah gitu ya. Antara dua proyek. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah, ini lihat, ini NPV-nya pada saat 15, 18, 19. Pada saat 15%, proyek A pada saat 15%, proyek A itu 43,73. Berarti A lebih besar, B lebih kecil. 18% dia mengalami crossover discount rate ya, perkiraannya, karena ini mirip nih sebetulnya. Ketika 21% justru terbalik, malah B yang lebih besar. Seterusnya malah B yang lebih besar. A-nya lebih kecil. Nah, 18% ini adalah crossover discount rate-nya. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi tuh fix, pasti NPP-nya project A tuh pasti lebih besar terus, berapapun tingkat bunganya. Tapi kalau sekarang enggak, dia nyilang NPV-nya. Jadi 18% inilah crossover discount rate-nya, ketika dia berubah dari awalnya lebih besar di A menjadi lebih besar di B. Bisa ikutin? Ya, ini juga masih lebih besar. Oke, saya lanjutkan. Maka bisa nggak crossover discount rate itu dihitung? Bisa. Jadi crossover discount rate itu bisa dihitung. Sehingga nanti kita bisa gambar kurvanya, titik potong dua project itu yang crossover discount rate-nya sama. Rumusnya adalah NPV. Ini rumus NPV ya, I1 ditambah dengan rasio dari NPV B1 dikurang NPV A2, berarti project 1, project B dikurang project A1, kemudian NPV A1 dikurang NPV A2 dibagi dengan I1 dikurang I2 dikurang dengan NPV B1, project B berarti dikurang NPV B2 dibagi dengan I1 dikurang I2. Nah, ini contohnya kalau soal yang tadi, ini rumus yang tadi yang di atas, crossover-nya tadi 18% dugaan kita,
kita masukkan NPV B1 dan NPV B2-nya, ini berarti dapatnya dari sini ya. Lihat ya, ini 18% ya, 29,5 dan 29,7 itu dari sini. Nah ini 18%, ini 18%, ini yang kata saya tadi 29 sama 29,79 sama 29,50 dapatnya. Nah ini 29, nah yang ini adalah 29,79, ini adalah NPV-nya, nah ya NPV, yang ini sama. Kalau yang ini, saya silang yang di sini, itu sama dengan yang ini. Oke, ya. Nanti dapat hitungnya bla 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 bla, dapatnya nanti 18,47. Itulah crossover discount rate-nya. Jadi tidak persis sebetulnya di 18%. Yang persis dia sama tuh 18,47. Makanya tadi kan di yang ini tadi selisih kan, masih ada selisih sebetulnya. Nih, ya kan ini 79, ini 50. Karena yang persis sama tuh 18,47. Itu crossover discount rate-nya persis sama. Berapa crossover discount rate yang persis samanya? 25,98. Ini hitungan rumusnya. Nilai NPV pada titik perpotongan. Sehingga nanti kita bisa bikin gambar kurvanya, crossover discount rate itu di mana di sini nih. Ini project A, ini project A, ya, kurva project A NPV-nya, ini project B NPV-nya. Titik potongnya di sini ketika ya, tingkat bunganya discount rate-nya 18,47 dan NPV-nya 25,98. Kalau mutually eksklusif, dia kurvanya kayak gini. Nah, tidak berpotongan. Itu kalau dia mutually eksklusif. Tapi kalau dia crossover discount rate, kurvanya berpotongan. Gitu. Oke, gimana? Mbak Maya ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Nggak ada. Oke. Nah, yang ketiga adalah pendekatan cost effectiveness. Ini tidak terlalu banyak saya bahas gitu karena sebetulnya dia mirip dengan yang depan-depan tadi. Artinya kalau kita sudah bisa melakukan analisis dengan mutually eksklusif, kita sudah bisa melakukan analisis dengan crossover discount rate, itu pasti bisa melakukan analisis dengan cost effectiveness. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena yang dibahas dalam cost effectiveness itu adalah biaya. Jadi yang dibandingkan hanya biayanya saja. Jadi pilih saja proyek yang kira-kira biayanya paling murah. Ya udah gitu aja cost effectiveness itu. Tapi ada dua metode. Masa sibuk cuma gitu doang gitu kan ya. Oke, ini adalah suatu proyek yang dapat dijalankan dengan 3 macam teknik. Ini biaya teknik A, biaya teknik B, kemudian biaya teknik C. Ya. Nah, ada dua pendekatannya. Bisa kita bandingkan biayanya ini mana yang paling murah, makanya dia pakai list cost tadi. Biayanya yang paling murah yang mana sih? Tapi hati-hati, biayanya harus di diskon rate dulu ya. Baru jadi di jumlah biayanya itu harus didiskon dulu, karena kan kita nggak bisa jumlahkan sebetulnya. Jadi harus didiskon dulu, biayanya baru nanti dapat. Makanya di sini tulisannya adalah biaya tahunan, the annual cost method of comparison, bandingkan biayanya. Atau bisa juga the present value, the present worth method of comparison. Jadi biayanya setelah didiskon dijumlahkan. Makanya namanya present value. Bisa ikutin sampai sini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita kuliah kita hari ini, silakan. Bisa dipahami? Jadi dari Pak Mariadi ke saya, nanti terus ke atas itu dia naik. Nanti sama Bu Riswani akan menyusun analisis kelayakan, kemudian biasanya akan presentasi ya per orang, biasanya seperti itu. Tapi nanti kita lihat Bu Riswani seperti apa, nanti diserahkan sama Bu Riswani. Tapi di Bu Riswani akan lebih banyak membahas mengenai aplikasi cash flow, bisnis model Canvas mungkin ya. Bahwa sebetulnya penyajian analisis kelayakan itu tidak harus seperti yang kalau yang ini tradisional nih, ortodok nih yang yang saya ajarin sama Pak Mariadi, tapi ada yang lebih baru tuh namanya bisnis model Canvas. Nah, jadi bisa disajikan dalam bentuk bisnis model Canvas. Jadi nanti kalau mau riset
aplikasi bisnis model kelayakan project apa dengan aplikasi bisnis model Canvas tuh boleh. Tapi tetap harus selesai dulu yang ortodoknya, baru nanti dipindahin ke Canvas-nya, kira-kira gitu. Ya. Yang ini yang perhitungan yang awalnya dulu gitu. Sudah pernah dengar ya mungkin bisnis model Canvas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Maaf, Ada? Bu. Ya, silakan. Izin bicara, Bu. Ya, silakan. Tadi kan ada nilai yang proyek AB itu. Kata Ibu semuanya di diskon rate. Maksudnya gimana, Bu? Nyayu belum kebayang. Oh, diskon rate itu seperti apa, Nyayu belum terbayang ya? Iya. Oke. Berarti maaf ya, sebentar ya, saya buka bahan dulu berarti. Oke, sebentar. Berarti saya kembali ke cash flow kalau begitu ya. Kita masuk ke, sebentar ya, saya cari dulu. Oke, latihan kelayakan finansial. Kelayakan. Nah, ini. Oke, ini saya yakin kalau saya lihat ada di pertemuan keempat atau kelima sama Pak Mariadi, tapi Pak Mariadi bicaranya usaha tani cabai kalau nggak salah, analisis finansial, ya. Jadi gini, gimana ya? Mulainya dari mana ya? Oke, kan kalau beda analisis usaha tani dengan teknoekonomi itu apa sih sebetulnya? Kalau analisis usaha tani itu dia ngitung keuntungan juga kok. Ya, itulah yang tadi kata saya. Rumusnya itu adalah pendapatan adalah penerimaan dikurang biaya. Kan gitu ya. Itu di analisis usaha tani gitu ya, atau di analisis kalau di ekonomi produksi menghitungnya seperti itu. Kenapa dia hanya bicara pendapatan adalah penerimaan kurang biaya? Karena analisisnya tuh satu waktu, kerat lintang, satu waktu. Tapi kalau teknoekonomi itu sebetulnya menghitung pendapatan juga gitu. Rumusnya sama, pendapatan itu adalah penerimaan dikurang biaya. Tapi dia tidak satu waktu, tapi series. Waktunya panjang. Bisa nggak Bu ngebayangin itu dulu? Jadi itu beda teknoekonomi dengan kalau misalnya nanti ada manajemen usaha tani kan, manajemen usaha tani belajar juga loh biaya, tapi kalau di manajemen usaha tani itu biaya dan keuntungannya tuh hanya pada satu titik gitu loh. Tapi kalau project teknoekonomi itu kita bicara umur ekonomis proyeknya panjang. Bisa lebih dari 5 tahun, minimal 3 tahun lah bisa kita pakai NPV IRR itu. Jadi tidak satu titik. Nah, apa yang bisa kita pahami? Jadi tetap Bu di dalam hitungannya tuh ada biaya, ada penerimaan. Nah, ini adalah metode memang agak lebih rumit karena dia berkaitan dengan series waktu. Ada biaya investasi, ya, ada biaya investasi. Apa biaya investasi? Biaya investasi itu biaya yang dikeluarkan sebelum proyeknya jalan. Itu definisinya. Jadi apa? Perizinan, bangunan, tanah, mau beli kendaraan, mau bangun pabrik, itu masuk ke dalam biaya investasi. Ini sudah kan disampaikan sama Pak Mariadi. Saya ini udah ngoceh kemana-mana, NPP, IRR, dan sebagainya. Ternyata balik ke sini ya belum paham nih bagaimana ini. Oke ya, ini biaya investasi. Kalau di usaha tani biayanya biaya tetap sama biaya variabel aja. Di usaha tani, nggak ada biaya investasi, Bu. Nah, kalau di teknoekonomi itu biayanya biaya investasi sama biaya operasional. Biaya investasi, biaya yang dikeluarkan sebelum proyek jalan. Ada biaya operasional. Biaya operasional itu adalah biaya yang dikeluarkan setelah proyek jalan. Nah, di dalam biaya operasional itu nanti ada biaya tetap, ada biaya variabel, sama kayak di usaha tani. Ada biaya tetap, ada biaya variabel. Biaya variabel itu apa? Iyalah biaya mau beli bahan baku, biaya pupuk, biaya benih, itu biaya variabel.
Ada biaya tetap. Biaya tetapnya tuh apa? Misalnya kalau pegawai dibayar bulanan, itu masuk biaya tetap. Biaya, ya, ada penerimaan, proyeksi penerimaannya berapa penjualan. Saya angsuran saya lewati, arus kas saya lewati. Nah, nanti kita sampai ke sini, Bu. Kita sampai ke sini. Ialah kumpulan dari arus kas tuh semua penerimaan. Nyambung nggak, Bu? Bu Nyayu. Nyambung nggak kalau saya langsung ke sini? Silakan dijawab. Nggak apa-apa. Ya Bu, maaf Bu, lagi saya mau paham-pahamin lagi. Saya Berarti belum nyambung ya kalau gitu berarti ya. Oke, berarti belum nyambung. Jadi begini. Dari kan ini biaya nih. Kalau di dalam gimana ya? Jelasinnya tuh supaya ringkes gitu. Karena soalnya nggak ringkes ini. ya maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Kan gini ya. Kan di dalam di dalam teknoekonomi itu ada arus masuk. Ada arus masuk. Arus masuk itu ya semua penerimaan ya. Jadi apapun yang kita terima itu ialah jumlah produk, biasanya jumlah produk, ada harga. Nah, kira-kira gitu. Ada harga. Maka dapatlah arus masuk nanti di sini. Penerimaan berarti. Ada arus keluar. Arus keluar itu berarti biaya. Biayanya ada dua. Ada biaya. Saya pindahin dulu sebelum saya masuk ke sini. Kalau gitu berarti dasar teorinya dulu ya. Kita buka sheet baru, baik. Nah, ya ada arus keluar. Arus keluar itu kalau misalnya ini insert. Ini sebetulnya nggak boleh langsung ke cash flow ya, harusnya satu sheet ya, biaya tetap investasi dulu hitung, biaya operasional karena nyambung nih tiap sheet-nya. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya, arus keluarnya tuh apa sih? Ada tadi saya sampaikan komponennya tuh dua, biaya investasi sama biaya operasional. Tahun pertama kan dia tahunan ya, jadi ini. Oke, nah sekarang biaya operasional itu terdiri dari dua. Satu ada biaya tetap, ada yang membaginya seperti itu, tapi ada yang tidak membagi juga tidak apa-apa. Ada yang membaginya menjadi biaya variabel, ada yang membaginya menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead di biaya operasional itu boleh, ya boleh. Jadi ada yang membaginya biaya tetap, biaya variabel boleh, tapi ada juga yang membagi biaya operasional itu menjadi seperti ini. Salah. Ctrl C. Ada yang membaginya menjadi bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, sama overhead. Boleh juga kayak gitu, overhead pabrik, boleh. Tergantung nanti penelitian kita itu lokasinya di mana. Kalau yang bawah ini biasanya lokasinya di pabrik, kalau yang atas ini di kebun gitu. Ya, yang ini saya pindahin dulu supaya nggak ganggu, Ctrl X. Saya pindahin ke sini. Nah, kan ini tahun pertama, Bu. Misalnya biaya investasi tahun pertama itu 1 juta. Biaya tetap tahun pertama boleh ada biaya, boleh tidak. Saya tulis saja misalnya di sini biaya tetapnya 500.000. Walaupun sebetulnya harusnya nyambung dari sheet biaya tetap ya. Biaya variabel misalnya 750. Saya anggap samalah biar enak ngitungnya. Nah, biaya investasi cuma pertama aja, kan biaya investasi hanya dikeluarkan sebelum proyek jalan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu, kalau saya tanya, berapa total biaya tetap? Berapa jumlah total biaya tetap? Boleh nggak gini? Nah, setelah belajar sama Pak Mariadi, boleh nggak langsung dijumlah begini? Nah, betul nggak yang saya warnain kuning ini? Langsung dijumlahin kayak gitu? Enggak, Bu. Enggak boleh langsung dijumlahin karena ada penyusutan. Ada penyusutan, ada yang lain apa? Sekarang kita anggap penyusutannya 0 dulu, nggak usah pakai penyusutan. Boleh nggak dijumlahin?
Boleh nggak? Bu Nyayu? Boleh nggak? Langsung tadi Ibu. Jadi ini totalnya. Total. Boleh nggak totalnya tuh langsung dijumlah dari kalau ditanya berapa total biaya tetap adalah 50.000 tambah 50.000 tambah 50.000. Nah, boleh nggak dari dalam analisis kelayakan itu seperti itu yang berurut waktu kayak gini? Gimana? Indah atau Bu Naya? Silakan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Bu Marini, silakan Bu. Bisa komen. Kalau saya mau tanya, total biaya tetapnya berapa? Boleh nggak saya jawab 150.000 Bu, dapatnya dari 50.000 tambah 50.000 tambah 50.000. Boleh nggak? Menurut saya nggak boleh Bu. Kalau ini apa? Silakan. Kenapa nggak boleh? Kalaupun apa penyusutannya dianggap nol kan, kalau biaya tetap itu biasanya bukan setiap kali produksi kita keluarkan. Jadi, kalau mesin gitu kan, mesin biaya untuk mesinnya, operasional mesinnya, itu tahun kedua nggak keluar biaya gitu, tahun ketiga baru dikeluarkan biaya lagi. Oke, nah ini sudah hampir betul sebetulnya. Jadi gini, di sini biaya tetap yang saya masukkan ini, kalau yang tadi yang Ibu anggap itu tadi ada di sini Bu, ada biaya investasi kalau di teknik ekonomi, biaya alat-alat. Tapi biaya tetap di sini adalah misalnya biaya gaji karyawan yang dibayar tiap bulan. Itu jadi biaya tetap karena jumlahnya sama tiap bulan. Boleh masuk ke situ. Ya, kalau yang tadi mesin kalau di teknik ekonomi jadinya masuk ke biaya operasional sini. Tapi kalau untuk biaya tetap, boleh juga di sini misalnya ada apa ya, biaya tetapnya yang kira-kira habis 1 tahun gitu ya. Tapi kalau di dalam analisis ekonomi itu sebetulnya biaya tetapnya itu lebih ke ini tadi ya, biaya tetap kita buka, biaya operasional. Angsuran modal. Nah ini nih, biaya tetapnya tuh lebih kepada gaji manajer, kemudian air yang memang misalnya jumlahnya tetap tiap bulan, listrik, telepon yang jumlahnya tetap tiap bulan. Tetapi kalau untuk alat-alat biasanya akan masuk di biaya investasi. Nah, biaya investasi ini yang ada penyusutan. Nah, sekarang saya ingin membangun ini dulu, membangun apa ya tadi, pemahaman dulu. Kalau saya punya uang 50 juta, anggaplah ini 50 juta, anggaplah ini 50.000, uang 50.000 tahun sekarang sama nggak uang 50.000 tahun depan? Mbak Yusni, silakan. Beda. Kenapa berbeda? Perbedaan tingkat bunganya. Perbedaan tingkat bunga. Mana yang kita merasa punya uang lebih banyak? Punya uang 50.000 tahun sekarang atau punya uang 50.000 tahun depan? Mana yang kita rasa lebih kaya? Punya uang 50.000 sekarang atau punya uang 50.000 tahun depan? Destia, silakan. Nah, kalau kecilnya nih 50.000 itu susah bayanginnya. Kalau saya punya uang 1 juta sekarang, dengan punya uang 1 juta tahun depan, mana yang rasanya lebih banyak? Punya uang 1 juta sekarang atau 1 juta tahun depan? 1 juta sekarang, Bu. 1 juta sekarang. Kenapa? Karena tahun depan itu sudah dipotong inflasi. Jadi kita tuh jadinya kita merasa jadi lebih miskin. Jadi uang kita yang sama, uang yang sama tuh jadi kita ngerasa lebih dikit. Nah, kira-kira itulah yang menyebabkan kenapa kita nggak boleh jumlahkan. Kenapa? Karena di tahun kedua itu ada perubahan nilai uang. Setidaknya inflasi yang mempengaruhinya. Di tahun ketiga ada perubahan nilai uang. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menghitung perubahan nilai uang. Cara paling gampang untuk menghitung perubahan nilai uang itu adalah dengan melakukan pendekatannya itu tingkat bunga. Nah, tingkat bunga itulah yang kita sebut dengan discount rate. Jadi discount rate itu adalah tingkat di mana terjadi pengurangan gimana ya ngomongnya. Jadi discount rate itu adalah tingkat bunga di mana
ini kita tuh menurun gitu loh. Jadi kalau di sini tahun pertama itu sebetulnya kita 50.000 gitu. Nah, tetapi tahun kedua sebetulnya kita tidak terima 50.000 karena ada diskon rate-nya. Bisa saja misalnya kita terima jadi 49.000. Nah, karena ada pengaruh diskon rate-nya. Di tahun ketiga uang 50.000 kita tuh makin sedikit jadi 45.000. Nah, kalau sudah di diskon rate berarti sudah dibersihkan dari pengaruh perubahan nilai uang, baru boleh dijumlah. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi diskon rate itu adalah level perubahan nilai uang. Pendekatannya menggunakan tingkat bunga biasanya. Gambarannya adalah inflasi. Boleh pakai inflasi sebetulnya. Tapi karena kalau untuk proyek itu biasanya pilihan kita itu antara investasi atau nabung, maka biasanya yang jadi indikator diskon rate-nya itu adalah tingkat bunga. Sampai sini bisa agak terang, Bu Nyayu? Mana? Aku tambah makasih, kusut. Bu. Insya Allah ngerti, Bu. Oke. Nah, yang dari soal tadi Nah, saya masuk ke sini ya sekarang. Arus kas. Nah, ini arus kas. Nah, sehingga Bu Nyayu, nah di sini ada tulisan nih, diskon faktornya 14%. Bisa dihitung sebetulnya rumus diskon faktornya itu di sini nih, ada rumusnya. Nih ya, ini rumusnya nih di atas nih. 1 dibagi dengan 1 tambah 0,1. 14 pangkat 1. Berarti dia tahun pertama. Kalau tahun kedua, kelihatan nggak? Kalau tahun kedua, maka dia pangkat 2. Tahun ketiga, yang ini rumusnya dia pangkat 3. Kalau dia pakai 14%, ini rumusnya nih, bisa dihitung. Diskon rate itu. Kalau kita tetapkan 14%. Maka ini diskon rate-nya. Ketika kita sudah menggunakan diskon rate, maka di sini ada present value. Ya, lihat. Present value. Awalnya kan cash flow kita 397 nih, lihat yang ini. Kelihatan nggak nih yang saya kasih tahu ini? 397 ya, minus ya. Maka setelah di present value tetap 397. Kenapa? Karena diskon rate-nya 1. Berarti nilai tahun ini sama dengan nilai tahun ini juga kan? Tetapi nilai 900 juta tahun kedua, nilai 900 juta tahun kedua itu ternyata kalau sudah kita diskon, nah, kita normalkan nilainya ke nilai sekarang, dapatnya cuma 795 juta. Bisa ikutin nggak sampai sini? Nah, nilai 857 tahun ketiga, itu ternyata kalau kita diskon, kebawa ke nilai sekarang, di diskon lebih sedikit jadinya, jadi cuma 660 juta. Nih, jadi nilai 850, kalau kita diskon, dibawa ke nilai sekarangnya, itu 850. Tahun keempat, nilai 1 miliar itu cuma 714 juta. Nah, itulah maksud dari present. Nah, yang bawah ini namanya nilai present value. Ini berarti nilai aktualnya, nilai pada tahun tersebut, nilai pada tahun keduanya 900 juta, nilai sekarangnya 793, makanya dia disebut present value, nilai sekarang. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Ada? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.